Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sahabat ASN dimanapun berada, dalam kesempatan selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang konsep Forest City. Saya Wawan Herbawan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan ini, materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kota hutan atau Forest City. Saya akan mencoba untuk mencapai beberapa indikator keberhasilan di dalam materi ini. Yang pertama, indikator keberhasilan dalam bentuk latar belakang. Yang kedua, indikator keberhasilan dalam bentuk konsep Forest City. Dan yang ketiga adalah upaya untuk menjaga Forest City. Sahabat ASN dimanapun berada, Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City atau kota hutan pada saat ini dilandasi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 yang lalu. Di mana Ibu Kota Nusantara ini ditetapkan sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan. Forest in the City, City in the Forest, itu adalah keunikan Ibu Kota Nusantara kita. Karena Ibu Kota kita saat ini berada di tengah-tengah hutan dan berupaya untuk mengembalikan ekosistem hutan yang rusak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ibu Kota Nusantara kita saat ini adalah Ibu Kota kita yang baru. Yang sebelumnya terletak di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini, Ibu Kota Nusantara kita berada di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur. Sahabat ASN dimanapun berada, dalam gambaran umum Ibu Kota Nusantara ini lebih dari sekedar Ibu Kota bagi bangsa Indonesia. Karena Ibu Kota Nusantara ini dibagi menjadi 3 bagian penting di dalam wilayah areanya. Yang pertama, Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi kawasan inti pusat pemerintahan sebanyak 6.671 hektar. Di bagian kedua, Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara sebesar 56.159 hektar. Dan yang terakhir, kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebanyak 196.501 hektar menjadi kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Sahabat ASN dimanapun berada, Ibu Kota Nusantara akan diwujudkan sebagai kota hutan atau yang kita sebut sebagai Forest City, yang cirinya 65% area Ibu Kota Nusantara ini atau kurang lebih 160.000 hektar dialokasikan sebagai kawasan lindung. Artinya, kota hutan atau Forest City sebagai solusi berbasis alam memiliki berbagai macam keunggulan di berbagai macam sektor. Sahabat ASN bisa melihat dari sektor ekonomi. Salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan nilai properti yang ada. Sekaligus menambah nilai wisatawan dari domestik ataupun non-domestik. Kemudian dari sektor ekonomi, kita juga bisa melihat peluang pembiayaan perdagangan berbasis karbon di dalam sebuah hutan yang ada. Dari sisi aspek sosial, kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi penyakit, meningkatkan imunitas, dan mengurangi depresi, forest bathing atau healing. Dan dari aspek lingkungan, tentu kita semua tahu, kota hutan akan melakukan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan biodiversitas, dan menjaga iklim mikro di negara kita, karena polusi akan dikurangi. Sahabat ASN dimanapun berada, kota hutan IKN bertujuan memulihkan lingkungan dan mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan dengan 7 strategi di dalamnya. Melindungi hutan primer atau mengurangi deforestasi, mengelola hutan atau wana tani di area keberlanjutan, memulihkan area terdegradasi dan mengembangkan koridor satwa-satwa liar, mengembangkan ruang terbuka hijau, mengakui, melibatkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas lokal. Kemudian mampu melestarikan spesies utama atau spesies yang terancam punah, serta menerapkan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Sahabat ASN, salah satu strategi kota hutan atau Forest City adalah mengembangkan atau menghubungkan kembali habitat atau koridor satwa yang terputus. Koridor satwa secara alami terputus akibat adanya pemanfaatan lahan dan konversi hutan untuk hutan industri, pertambangan batu bara, dan kelapa sawit. Sahabat ASN dimanapun berada, upaya-upaya mitigasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati tentu harus kita jaga di Forest City di Ibu Kota Nusantara ini.
Hierarkis mitigasi dari 4 tindakan yang harus dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara adalah avoidance, menghindari dampak yang ditimbulkan sejak awal, seperti dari penempatan infrastruktur yang bersifat sementara. Kemudian langkah keduanya adalah minimize, mengurangi durasi, intensitas, dan atau luasnya dampak yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah restore, merehabilitasi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terdegradasi, rusak atau bahkan hancur. Dan yang keempat adalah compensation, mengkompensasi dampak residual terhadap keanekaragaman hayati yang timbul dari kegiatan proyek-proyek yang dilaksanakan. Upaya-upaya ini tentu akan mendorong kita mewujudkan kota Ibu Kota Nusantara yang berkembang dengan citizen science dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sahabat ASN dimanapun berada, Nusantara dirancang melalui aksi kolaborasi. Hal ini bukan hanya upaya fisik, namun juga perjalanan menuju kemajuan, inovasi, dan kemakmuran. Hal ini akan menciptakan pembangunan yang lebih cerah tentunya, lebih berkelanjutan, dan lebih adil untuk semua, terutama akan menginspirasi generasi yang akan datang. Tentunya hal ini akan menjadi contoh yang luar biasa jika kita melakukannya secara bersama-sama. Nusantara adalah ibu kota negara kita yang baru. Mari bersama IKN kita maju untuk Indonesia yang lebih damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.